Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang jumpa lagi dalam ibadah minggu. Hari ini di hari yang ke-30 Agustus 2020. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita bersaat teduh. Masing-masing kita bersaat teduh. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali kebaktian minggu pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 19 ayat 1-2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar. Mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ayat yang kedua, hai masyurkanlah keagungannya. Hai masyurkanlah keagungannya. Cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam. Berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah nats pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing mengaku dosa kita, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kasih, tetapi juga Engkau adalah Allah yang maha kudus. Engkau menghendaki supaya kami umat-Mu hidup di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ya Tuhan, kami menyadari
bahwa dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, kami terbatas dan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Baik itu dosa melalui perkataan yang seringkali menyakiti hati sesama, pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, serta sikap dan perbuatan yang tidak menjadi teladan, tidak menjadi berkat, tetapi mendukakan hati Roh Kudus. Maka saat ini Tuhan, di dalam segala kesadaran kami datang kepadamu, mengaku segala dosa kami, dan kami memohon kiranya Allah yang hidup, yang penuh belas kasihan, berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami layak untuk menikmati segala berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, khususnya melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, mengaku segala dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Karena kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itulah petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu sangat bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita pengampunan demi pengampunan, serta mengarahkan hidup kita supaya kita tetap hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh, ku dibaharui selalu. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu, kiranya juga memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu kami semakin diteguhkan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, serta bersemangat untuk beribadah, terlebih mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, ada tema yang sudah ditentukan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema kita hari ini, menjadi teladan bagi semua orang. Menjadi teladan bagi semua orang, itulah tema minggu ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, predikat teladan tentu itu menjadi kerinduan serta kebanggaan setiap orang. Misalnya seorang siswa teladan, wah dia pasti akan sangat bangga. Menjadi guru teladan, sekolah teladan, orang tua teladan, pemimpin teladan, pejabat teladan, wow, desa teladan, dan lain-lain sebagainya. Menjadi teladan berarti menjadi objek percontohan atau menjadi panutan yang sungguh berdampak bagi kemajuan orang lain. Saudara, menjadi teladan tentu tidak mudah. Itu butuh proses, butuh perjuangan. Itulah sebabnya kita harus terus mau belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita pun bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara, konteks bacaan kita mengisahkan tentang Musa yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Kita akan belajar dari pribadi Musa, belajar dari kehidupan Musa, bagaimana dia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, dan bagaimana dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang Israel, dan apa teladan yang bisa kita petik dari kehidupannya, sehingga kita pun bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita belajar. Ada 3 bagian atau 3 hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Pertama, bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan bagi semua orang atau bagi orang lain? Harus mengalami pembaruan dan pemulihan rohani. Ini hal yang pertama. Harus terlebih dahulu mengalami pembaruan dan pemulihan rohani. Saudara, kita sudah mendengarkan tentang latar belakang Musa pada khotbah minggu yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat bahwa dia lahir di tengah-tengah kondisi yang sulit pada masa itu, sehingga dia harus dibuang pada saat dia masih usia 3 bulan, dibuang ke sungai Nil. Bersyukur bahwa ia ditemukan, kemudian diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Memang tentu kalau dari perspektif teologi ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan
sudah merancangnya. Atau dengan kata lain, Tuhan yang mengatur, mengontrol segala sesuatu yang terjadi. Dia menjadi seorang pangeran atau menjadi anak kerajaan, maka dia diperlengkapi dengan pengetahuan yang tinggi, bahkan diberi kuasa, sehingga dia menjadi seorang yang hebat, seorang yang berkuasa. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22, di sana disebutkan bahwa dia memang diperlengkapi dengan pengetahuan dan diberikan kuasa, sehingga dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh berpengaruh. Ya, dia bisa berkata, I am something. Aku adalah sesuatu yang sangat berpengaruh. Itu hingga dia berusia 40 tahun di kerajaan Mesir. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehebatannya, dia pernah bertindak sebagai seorang pahlawan yang membela bangsanya. Namun caranya salah. Dia membunuh orang Mesir. Dan dia berpikir dengan cara demikian, dia sudah bertindak sebagai pahlawan. Tetapi itu adalah dosa. Dan dosa tidak pernah bisa disembunyikan. Dia akhirnya dikuasai oleh ketakutan, sehingga dia melarikan diri ke tanah Midian. Dan di sana dia berjumpa dengan Yitro yang menjadi mertuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa-masa itu menjadi masa pembentukan bagi Musa. Cukup lama dia harus menggembala kambing domba, bersahabat dengan kambing domba selama 40 tahun. Dan melalui proses yang panjang ini, Musa diubahkan oleh Tuhan. Dari pendidikan istana yang megah, sekarang dia berpindah ke pendidikan padang gurun yang gerah. Dari satu pribadi yang merasa I am something, aku sesuatu yang sangat hebat, tetapi harus berubah menjadi I am nothing. Aku ternyata bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Musa yang dahulu sangat percaya diri, sekarang tidak percaya diri. Bahkan cenderung dia rendah diri atau merasa tidak mampu. Ketika Tuhan memanggil dia untuk rencana pembebasan umat Israel dari Mesir, maka yang kita lihat dalam bacaan kita, Musa keberatan. Musa berdalih atau mencari alasan. Sebenarnya kalau kita baca sampai dengan Keluaran pasal 4, maka setidak-tidaknya ada 5 kali Musa berdalih, menyatakan keberatannya. Pertama, di dalam Keluaran 3 ayat 11 yang tadi kita baca, dia berkata, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau orang Israel bertanya, siapakah engkau? Aku harus jawab apa? Itu Keluaran pasal 3 ayat 13. Lalu yang ketiga, kalau saya terima tugas ini dan mereka tidak percaya kepadaku, nanti bagaimana? Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu keempat, Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku gagap orangnya. Keluaran 4 ayat 10. Dan yang kelima, akhirnya dia berkata, Tuhan, utus saja orang lain, jangan saya. Keluaran 4 ayat 13. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak dalih, ada banyak alasan. Tetapi sekalipun Musa berdalih, rencana Tuhan tetap harus berjalan. Tuhan akhirnya menjumpai Musa. Tuhan membarui dan memulihkan keadaan Musa. Dengan Tuhan hadir melalui penglihatan semak duri, yang tadi sudah kita baca juga. Semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Lalu berikutnya Tuhan memperdengarkan suaranya, memanggil Musa, Musa, Musa. Tuhan tidak sampai di situ, tidak hanya memperdengarkan suaranya, tetapi dia memperkenalkan namanya. Bukan hanya memperkenalkan namanya, Tuhan menyatakan tanda-tanda yang penuh kuasa. Kalau kita baca seterusnya, maka di sana kita akan melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah dinyatakan ketika Musa berhadapan dengan Firaun. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Apalagi yang kurang? Semuanya Tuhan sudah nyatakan. Dan akhirnya memang kita melihat Musa pun menyerah. Dan bukan hanya menyerah, dia berserah kepada Tuhan. Saudara, tidak mungkin bisa menjadi contoh jika selalu berdalih. Tidak mungkin bisa menjadi contoh
kalau tidak mengalami pembaruan secara rohani. Sebab semua kita adalah orang berdosa. Tetapi bagaimana kita bisa akhirnya menjadi contoh ketika kita sudah mengalami pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni, Tuhan membarui, dan kemudian mengangkat kita menjadi anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa dalam bagian ini, Musa akhirnya meresponi panggilan Tuhan itu dengan iman, dengan kerendahan hati. Dia mau menjalankan perintah Tuhan. Inilah hal yang mendasar, ini hal yang pertama, bahwa seseorang bisa menjadi contoh apabila dia sudah mengalami pembaruan ataupun pemulihan secara rohani. Yang kedua, harus memiliki kesiapan diutus. Untuk apa? Diutus untuk melayani sekalipun menderita. Setelah Musa dipulihkan, dia pun siap menerima panggilan, siap diutus ke Mesir untuk menghadap Firaun. Dan kemudian selanjutnya memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tentu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tidak mudah. Menghadap seorang raja, menghadap Firaun yang berkuasa, itu berbahaya. Menghadap raja pada masa-masa itu, kalau tidak dipanggil, itu berarti bisa berbahaya. Risikonya fatal, bisa dibunuh. Tetapi kita lihat bahwa Musa sudah mengambil keputusan. Jikalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24. Ini bicara tentang saksi-saksi iman dan salah satunya dicatat di sana tentang Musa. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Perhatikan di sini. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Maka untuk bisa menjadi teladan bagi semua orang Israel, dia harus mau bergaul, harus mau bergabung dengan mereka. Dan tidak saja bergaul, bergabung dengan mereka, tetapi harus mau melayani mereka. Dan itu yang kita lihat dalam bacaan-bacaan selanjutnya dalam kitab Keluaran. Musa melayani mereka siang dan malam. Musa lah yang pasang badan, kalau bisa dikatakan seperti itu. Pasang badan menghadapi Firaun, juga menghadapi musuh-musuh dalam perjalanan. Bahkan Musa juga menjadi sasaran keluhan ataupun sungut-sungut dari bangsa Israel. Menyangkut logistik, masalah makan, masalah minum, dan lain-lain. Bahkan Musa sering dipersalahkan ketika berada di padang gurun. Akan tetapi luar biasa, Musa tetap menempatkan diri sebagai seorang hamba yang siap melayani dan menderita demi bangsanya. Dia berusaha menunjukkan teladan kesabarannya, kelembutannya, kasihnya. Walaupun kita tahu bahwa memang ada juga pernah Musa sangat marah. Dan itu yang membuat dia akhirnya tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang kita lihat bahwa di dalam kepemimpinannya, dia sungguh-sungguh memberi dirinya. Dia sungguh-sungguh mau mengorbankan dirinya. Dia tidak lagi berpusat kepada dirinya, kepada kepentingannya. Ini hal yang kedua yang kita lihat. Bahwa dia siap diutus dan siap melayani sekalipun harus menderita, bahkan mati. Yang ketiga, harus tetap fokus dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Tetap fokus dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Kita bisa menjadi teladan bagi semua orang ketika kita fokus dan setia mengikuti kehendaknya. Ketika kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan, maka kehidupan kita pastilah akan menjadi batu sandungan. Dan tidak enak ya kalau menjadi batu sandungan. Musa bertanya, siapakah namamu? Lalu Tuhan menjawab dalam ayat 14 sampai 15. Aku adalah aku. Ini yang sering dibaca sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang setia, yang tidak pernah berubah kasih dan perjanjiannya. Allah yang dahulu sudah ada, yang sekarang tetap ada,
dan seterusnya akan tetap ada. Karena memang dia adalah Allah yang kekal. Dialah Alfa dan Omega. Kita dapat menjadi teladan ketika apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua berfokus untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan yang benar. Kita perhatikan bahwa dalam perjalanan pelayanan Musa selalu berseru kepada Tuhan. Bahkan menjadikan hukum yang dari Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Musa terus mengarahkan semua umat, mengajak bangsa Israel agar beribadah kepada Tuhan. Karena itulah tujuan sesungguhnya, tujuan paling utama mengapa bangsa Israel harus keluar dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Allah yang benar, supaya mereka meninggalkan segala dosa, segala kefasikan. Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan Musa sebagai seorang pemimpin mengarahkan mereka supaya tetap berfokus kepada Tuhan. Dan Musa menjadi teladan bagi bangsa Israel. Musa tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tidak lagi mencari kepentingan pribadi, tidak mencari kekayaan, tidak mencari kehormatan. Maka bagi Musa, bagi dia sekarang, God is everything. Tuhanlah segala-galanya. Ini penting, saudara-saudara. Kalau kita mau menjadi teladan, menjadi contoh, harus menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Dan kita berani berkata, Tuhanlah segalanya. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang kuingini. Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan selama sisa hidupnya. 40 tahun di padang gurun. Ya, Musa hidup selama 120 tahun. 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di padang gurun penggembalaan bersama dengan Yitro, dan 40 tahun Tuhan berikan kesempatan untuk melayani sampai dengan akhir hidupnya. Musa sudah menjadi teladan bagi bangsa Israel, juga menjadi teladan bagi gereja pada masa ini, menjadi teladan bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian. Masanya Musa sudah berlalu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang nama Musa masih tetap populer. Musa menjadi tipologi bagi Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan untuk tujuan itu kita tahu bahwa Yesus rela menderita di kayu salib. Jadi Musa menjadi tipologi bagi Kristus yang akan datang, tentu bagi kita sekarang sudah datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang merupakan aplikasi atau penerapan bagi kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, atau di lingkungan kita di mana kita berada? Di dalam kitab Injil, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Tadi nas pembimbing saya bacakan itu. Kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Sesungguhnya ini 3 hal yang juga paralel dengan apa yang saya sampaikan. 3 hal ini harus ada pada kita, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Menyangkal diri, artinya tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Mampu merendahkan diri, rendah hati. Tapi juga dikatakan memikul salib, artinya ada kerelaan untuk apa? Berkorban, kesiapan untuk menderita, siap untuk melayani. Barulah kemudian mengikut aku, kata Yesus. Mengikut Tuhan, artinya tetap fokus, tetap setia, mengikuti Tuhan. Setia sampai akhir, bahkan setia sampai mati. Menjadi teladan, tidak mudah. Tetapi Yesus sudah menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana teladanku, maka kamu juga harus menjadi teladan di dalam segenap pelayananmu. Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Ini ada yang menciptakan lagu dari ayat ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi
orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan. Artinya saudara-saudara, keseluruhan aspek hidup kita, baik pikiran, perasaan, sikap, kehendak, semuanya harus selaras dengan firman Tuhan. Barulah itu dikatakan menjadi teladan. Ada satu cerita, seorang ayah yang begitu marah ketika mengetahui dan mendapati anaknya itu ternyata sudah mencoba merokok gitu ya. Lalu dia sangat marah kepada anaknya. Kenapa? Kamu ini kan masih kecil, masih remaja. Harusnya kamu tidak seperti itu. Dia marah sekali. Dia marahi anaknya. Tapi kemudian setelah dia memarahi anaknya, dia duduk di depan rumahnya di teras. Apa yang dia lakukan? Merokok. Jadi artinya apa? Dia baru saja marah supaya anaknya jangan melakukan itu. Tapi kemudian dia melakukannya. Bagaimana menjadi teladan? Atau ada seorang ibu yang berkata kepada anak gadisnya, anak sekolah, jangan pulang terlambat dari sekolah. Kamu harus cepat pulang ke rumah. Sementara dia sering keluar ngerumpi dan pulang sesuka hati. Nah ini kan tidak bisa menjadi teladan. Demikian juga jika seorang guru berkata kepada muridnya, kamu harus rajin belajar, rajin membaca dan seterusnya. Tapi guru juga harus rajin belajar, rajin membaca. Kan seperti itu. Barulah kita bisa menjadi teladan. Ketika di rumah kita berkata kamu harus rajin berdoa, rajin membaca firman. Tapi kita tidak menjadi pelaku. Bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua mau menjadi teladan. Amin ya. Semua mau menjadi teladan. Maka pastikan bahwa saudara dan saya sudah mengalami pemulihan secara rohani di dalam Kristus. Pastikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang memang siap menyangkal diri. Tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Memiliki kerendah hatian dan rela melayani. Walaupun harus memikul salib, harus menderita. Dan kemudian kita tetap berfokus kepada Tuhan. Mengikut Tuhan, itu sudah menjadi keputusan saya, keputusan kita. Mengikut Yesus sudah menjadi keputusan kita. Seluruh kehidupan kita arahkan kepada Tuhan. Maka sebagaimana firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Kehidupan kita bisa menjadi berkat. Dan di atas semuanya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi supaya Allah Roh Kudus menolong kami. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar. Tetapi kami dapat melakukan firman-Mu. Sehingga kehidupan kami dapat berdampak positif. Menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Demikian firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita akan memuji Tuhan. Kidung Keesaan nomor 94 ayat 1 sampai 2. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ayat yang kedua, janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur selamanya. Mari kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan sempurna bagi kami orang-orang percaya. Kami juga bersyukur Engkau memelihara kami, memberkati kami tiap-tiap hari. Dan melalui berkat yang Tuhan berikan secara materi, saat ini kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu. Kiranya Tuhan menguduskan, Tuhan berkati persembahan yang kami sudah kumpulkan, sehingga boleh dipakai di tengah-tengah pelayanan Gereja Pauk Pukris Kota Wisata. Tuhan berkati semua jemaat yang sudah memberi, Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati supaya di kesempatan mendatang kami bisa sama-sama memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga bersyukur Engkau yang memelihara gereja-Mu. Bukan hanya Gereja Pauk Pukris Kota Wisata, tapi juga gereja-gereja di tengah dunia tetap eksis, semua oleh karena Tuhan. Kami tahu bahwa gereja ada oleh karena Tuhan sendiri yang mendirikan, maka kami juga tetap percaya gereja akan terpelihara, terjaga, karena Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus, senantiasa mengontrol kehidupan gereja. Bapa, kami mau menyerahkan ke dalam tangan untuk pemberitaan firman, ataupun pemberitaan Injil di berbagai tempat, di berbagai suku, di berbagai negara. Kiranya Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta, para misionaris yang sudah menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Tuhan memakai mereka dengan kuasa, dengan penuh hikmat, supaya melalui pemberitaan mereka ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Doa kami secara khusus untuk keluarga Pak Charles yang ada di Kamboja.
Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk tetap setia melayani jemaat Tuhan. Bahkan juga memberitakan firman kepada orang-orang belum percaya yang ada di Kamboja. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan gereja Pok Pukris dalam segenap pelayanan yang ada. Tuhan menolong para pendeta dan menolong para majelis bersama dengan semua jemaat supaya kami bergandengan tangan untuk terus melakukan pekerjaan misi yang merupakan yang terpenting yang harus kami lakukan, bahwa gereja ada untuk menjalankan misi amanat agung. Tolong kami supaya kami semua jemaat-Mu memiliki cara pandang yang sungguh-sungguh sudah diperbarui, supaya kami memiliki hasrat semangat untuk menjangkau orang-orang belum terjangkau, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan kami kesungguhan, setiap anggota jemaat tetap berdoa untuk pemberitaan Injil, bahkan juga mendukung pekerjaan misi melalui dana yang ada. Kami berdoa supaya gereja-Mu sungguh-sungguh menjadi gereja yang misioner, karena memang Tuhan menghendaki gereja terlibat di dalam amanat agung. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua bidang-bidang pelayanan yang ada di tempat ini, baik pelayanan anak, remaja, pemuda, pelayanan katekisasi, kaum PW atau pelayanan wanita. Ayo berdoa untuk semua anggota jemaat dari anak-anak sampai kepada lansia. Tuhan menjaga memelihara kami sekalian supaya kami tetap dapat menjadi teladan sebagaimana firman-Mu. Kami dapat menjadi contoh baik itu di dalam persekutuan, di dalam pelayanan maupun di dalam kesaksian hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak dan Ibu Pesik, Bapak Ibu Opu Sungguh, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Opa Fari dan Ibu Bapak Anwar Opung Maratur Panggabean, Ibu Dora Tiambun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Bate, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Pendeta Raden Stopo, Bapak Pangaribuan, dan mungkin masih ada yang belum kami sebutkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, semangat yang berkobar-kobar untuk terus beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan pakai mereka sekali lagi menjadi teladan bagi banyak generasi, bagi anak cucu. Bapak, kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang masih dalam kelemahan fisik, dalam kondisi sakit membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sabar Gultom, Tuhan terus menjamah memulihkan kondisinya. Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, dan yang lain-lain yang belum kami sebutkan. Kami berdoa supaya Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, terutama Tuhan teguhkan iman mereka, supaya tetap memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, juga anak-anak SLB Kiriakon. Kiranya Tuhan memberkati mereka, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka pun tetap memiliki iman dan pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian keselamatan. Bapa di sorga, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Risma Wijaya yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Berkatilah ya Tuhan, baik ibu maupun anak tetap sehat di dalam penjagaan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati keluarga mereka, tetap mencintai Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Juliana Gultom, Adik Michelle Tirtawinata, Adik Hilkarista Abiela Remref, Bapak Verseli Getsemani Salmon, Bapak Niki Tuaidan, Saudari Eisela Francisca Simbolon. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dan juga roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Memberikan mereka kecintaan akan Tuhan lebih daripada dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan memakai mereka menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga daripada almarhum Opung Sah Sirait. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka
kekuatan, dan penghiburan. Keluarga Pak Josdi Situmorang bersama dengan Ibu Hara Sirait, keluarga Ibu Riris, dan keluarga-keluarga yang lain, keluarga besar Sirait, kiranya Tuhan kuatkan, hiburkan, supaya mereka tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan, bahwa orang tua yang dikasihi, yang kami kasihi, pasti sudah kembali kepada Bapa di dalam surga, mendapatkan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Hiburkan dan kuatkanlah semua keluarga. Ya Tuhan, kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Kristianto Purnawan sekeluarga. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas pelayanan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati, karena kemurahan Tuhanlah maka hamba-Mu ini dapat menjalankan tugas sampai dengan sekarang, dan diberikan lagi promosi di dalam jabatan di TNI Angkatan Laut. Kami berdoa supaya Tuhan pakai seluas-luasnya menjadi berkat bagi negara ini, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan keamanan, menjauhkan dari segala perpecahan, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan menolong pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat bijaksana, jauhkan kami Tuhan dari segala resesi ekonomi, dan Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami supaya tetap aman, supaya tetap terpelihara di dalam satu kesatuan yang utuh, dan di dalamnya kami tetap berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah seru doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Lagu pujian penutup Kidung Keesan 560 ayat 1-2. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus, Tuhanmu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ayat yang kedua, sanjungan dunia jauhkanlah. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk terus dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, melalui keteladanan, baik perkataan, tingkah laku, sikap kita yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk dan kita bersyukur. Kita mengambil saat teduh sejenak karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita berjalan dengan baik. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berlangsung dengan baik dan saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, horas, mejua-jua. Puji Tuhan.